Loh. Ntar akhir tahun kan kita ada Bali Bangkit. Apa bener Mas Rian kalau kita lihat undangan nikah pengen nikah lagi? Enggak biasa aja gitu. Mas saya naksir sama anak yang jualan kaos. Siapa? Kenapa nggak kenalan kemarin? Cowok zaman sekarang nih gini, lemah. Senengannya ngelihat seneng terus ngomong-ngomong di belakang, nggak ada usahanya gitu. Lu ngarepin pasangan lu, nyamperin lu terus nembak atau mungkin ngelamar lu jadi suaminya, boy itu nggak mungkin. Usaha dong. Kemarin kesempatan tuh, Mbak siapa namanya, saya beli kaos, belaga-belaga beli kaos ke ya kan. Siapa namanya Mbak, boleh minta nomor WA nya, Mbak aku cantik banget. Bentar istirahatnya jam berapa, makan bareng sama aku yuk. Enak kan? Pasti nggak berani ngomong gitu, nggak berani loh. Lagi lah udah laku, udah diduluin sama orang, nah, ngomongin jelek di belakang. Cowok sekarang Bainol, kon irwi musangking loro. Kurangnya sing Musangking sing gede lah. Sekali usaha ditolak, lah nggak apa-apa. Seenggaknya kan lu jadi tahu kalau lu ditolak. Gimana kalau lu diterima? Kan usaha, namanya juga usaha. Kalau kita kena tipu calo padahal mau naik HR gimana caranya? Kan gue udah bilang, kenapa kalian bisa ketipu? Calo itu Mas, yang liar ya. Calo kan ada dua, resmi sama liar. Kalau calo resmi ya kayak gue, kayak teman-teman gue yang nawarin tiket itu kan calo juga. Calo liar itu Mas, dia nggak bakal pakai seragam, dia nggak bakal bawa tiket kosong, dan dia nggak bakal ada di sekitar loket. Simple kan? Iya no? Habis, bikin lagi dong, bikinin dua. Ini lu banyak yang nanyain lu. Katanya Mbak Alin cantik banget kalau dilihat langsung. Perasaan lu aja, gue biasa. Salam dari Takengon Gayo. Oh siap. Duh, kapan bisa kesana lagi? Mas dicariin Mbak Paramita yang kemarin jadi. Gue udah ada WA nya boy, ngapain nyariin lewat lu, kan dia bisa ping, bilangin suruh WA aja. Loh, dia ini carinya akes toh gitu, enggak? Walah, ya serapa apa nama. Mas aku pernah Mas nanya kayak gitu, boleh nggak kenalan lah, diajak berantem Mas sama cowoknya, habis itu aku bilang, lu nggak seberapa boy, gue punya teman lebih gila lagi jalan ke Taman Kota Tangerang, gue sama teman gue yang Kopassus tuh, teman main tapi udah jadi Kopassus sekarang. Udah gitu dia sama teman gue si A ini sama teman gue satu lagi berempat boy jalan bareng. Ada cewek sama cowok lagi pacaran, duduk berdua anteng-anteng di Taman Kota. Dia tangannya ngelunjak dong, tiba-tiba narik tangan yang cewek. Terus, Mbak ayo ikut aja, cowok kamu jelek masih gantengan aku. Ayo jalan sama aku aja gitu. Buset gue bilang. Stres nih orang lu. Lu masih nggak seberapa itu. Masih ada yang lebih barbar dong. Makasih oleh-olehnya Mas dari panggung. Oh, dapat ya. Gua kemarin bagi-bagi pin itu 80-an. Taman Kota Tangerang tempat saya ngopi Bos. Iya. Secara teknis jangka panjang lebih awet 1626 atau 1526 sama aja. Kalau soal awet mah. maintenance-nya Sama aja karena dua itu kan karakternya sama persis. Cuman beda di bagasi aja. Bagasi, suspensi.
Video reaction ntar lah, gue istirahat dulu ya. Mas gimana rasanya jadi anak orang kaya? Oh enak mas, gue keluar negeri mulu ya kan, shopping mulu, gue wisata terus keliling dunia ya, ngambur-ngamburin duit, beli Lamborghini, beli Bentley, rumah gue berapa tuh, cewek banyak ya kan, bahagia banget gue jadi anak orang kaya mah. Keluar negeri shopping, baju Gucci, Louis Vuitton, terus apa lagi tuh, Dior, terus apa lagi tuh yang sempat gue lihat di itu sapu tangan harga 25 juta apa ya, segituan lah. Enak mas, semoga nular jadi orang sukses. Iya. Mas yang di AP kapan rilis? Ntar sebelum lebaran. Mas kalau Mercy sama Hino lu pertanyaan jangan begitulah, udah dibilangin berkali-kali nggak cerdas ini anak. Boy jangan mempertanyakan sesuatu yang kira-kira kalau gua jawab gua nggak aman. Mas info nomor agen Surabaya. Indra Ken mas ujung masuk boy. Gua tuh nih kalian kontenin nggak apa-apa nih, udah gitu kalian sebar. Gua aslinya sebel boy, sebel aja gitu. Kalau ngelihat orang-orang di YouTube gimana pamer-pamer beli ini beli itu, punya ini punya itu, mempertontonkan kekayaan dan lain sebagainya. Crazy Rich. Yes bangsa kayak gitulah, crazy rich itu. Apa mereka nggak mikirin perasaan orang-orang yang nggak mampu ya? Orang-orang yang makan setiap hari susah, yang kerja banting tulang buat nyari makan anak istrinya gitu. Seneng mereka diliatin sama orang-orang gitu. Kok kayak nggak beban gitu itu. Ya paling nggak hargailah perasaan orang-orang yang nggak mampu. Bukan berarti soal dia suka sodako apa enggak. Bukan berarti dia orangnya beramal apa enggak. Mungkin dia banyak amalnya segala macam bla bla bla. Tapi kan tetap aja kita harus ngejaga perasaan orang-orang yang hidupnya susah, yang makannya tiap hari susah, ya kan? Iya, lu lihat di kota-kota besar deh, tiap hari tiap malam masih ada orang ngider bag-gerobak nyari sampah tuh, nyari barang-barang rosok. Tiap lu ke pasar-pasar masih banyak orang minta-minta. Tiap lu kemana aja masih banyak lah orang-orang yang hidupnya serba kekurangan gitu. Bahkan kalau lu main ke desa-desa banyak orang yang tidurnya masih di atas stiker tuh, kayak yang kemarin disamperin bapak dibeliin kasur itu, tanahnya enggak keramik masih tanah, tidurnya di atas stiker. Apa nggak ngebayangin perasaan orang-orang kayak gitu ya, nggak usah dipamerin. Gue tahu lu kaya segala macam bla bla bla, wos duit lu miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Gue tahu, nggak usah dipamerin. Mas minta doanya mas, ya baru menikah, mudah-mudahan pernikahanmu sakinah mawaddah penuh rahmah, amin. Istrimu jadi istri yang solih. Mas minta saran, teman pabrik saya udah pada nanyain tiket mudik, enaknya nggak bisa mas, kan kita nggak tahu keadaan besok pas mudik kayak gimana. Ya kemarin ada yang minta nasi di panggung gimana, nggak apa-apa, nggak ada tanggapan apa-apa, biasa aja. Nak, nih, lun, oh, sih gak enak apa sih? Ikut nyimak lain sambil menyerap ilmu perbusan. Kalau ilmu dulu sebelum mulai saya.
Lu kalau mau jadi pengusaha itu, pengusaha apa aja lah, pengusaha bis kayak pengusaha bakso kayak pengusaha apa aja lah pokoknya. Patokannya tuh kepribadian diri dulu mas, itu paling penting. Karena percuma kalau lu dititipin amanah sama Allah sebanyak apapun, kalau kepribadian lu buruk, lu masih suka minum, masih suka judi, masih suka perempuan, masih suka aneh-aneh lah ibarat, masih suka ngelakuin hal-hal yang Allah nggak suka, percuma, jangan jadi pengusaha. Ntar lu jadinya kayak korun loh. Mas nggak capek? Capek. Minta nasi di panggung mungkin kepercayaan dia mengalah iya makanya biasa aja. Hasil. Nah, Nyon lagi ngurusin kerjaan. Ntar malam aja Nyon ngobrol sama bapak, ntar gue buka omongan. Apa? Iya. Iya. Nggak usah pusing lu. Salam dari Budiman Lover Tasik mas. Siap mas. Ya. Ya. Kalau YouTuber bayarin makan orang yang lagi kekurangan dan jadiin konten, kalau begini tanggapannya gimana mas? Tergantung niat orangnya lah. Yang menilai kan Allah bukan kita. Kita cuma cukup menilai kebaikannya aja, keburukannya biar dinilai sama Allah. Ya kan? Siapa tahu dia bener-bener tulus. Sekaligus siapa tahu dia niatnya nyontoin ke orang-orang biar bisa melakukan hal yang sama. Ikhlas apa enggak, tulus apa enggak kan itu urusannya Allah sama dia. Bukan ranah kita buat ngejawab, bukan ranah kita buat ngomentarin. Itu hak prerogatif Allah untuk amaliah orang. Ya. Jadi amal itu niat, tulus, ikhlas yang hubungannya sama hati, perkara-perkara sirri itu urusannya Allah sama yang bersangkutan. Bukan ranah kita buat ngurusin. Boy. Kita lihat dari hasil, dari nilai baiknya aja. Kecuali kalau dia nabok orang lah, kita lihat lah, itu beda cerita bro. Jadi selalu belajar untuk berpositif thinking dan berprasangka baik. Assalamualaikum Mas Rian, dapat salam dari bapak saya Mbah di Vespa. Masih ingat Mas Mbah di Vespa? Tolong diingetin Mas. Masih, oh ini Mas Rian pohon mahoni berbuah mangga madu. Maksudnya? Yang kecanduan lihat Mas Rian live angkat tangan. Live dari kabin Rosalia Indah ke arah Jakarta habis ikut Famgate kemarin. Kamu nginep di mana Mas? Jaki Buana apa satu manajemen dengan P. Haryanto? Enggak. Tapi saya nyupport armadanya. Kalau manajemennya saya nyupport armadanya. Kan rata-rata armadanya beli dari kita. Iya, orang-orang panggung nyawer, ini Anto sama Fitri kemarin nyawer kalian ya. Mas, bagaimana bagi hasil antara kru dengan pengusaha di bidang pariwisata? Banyak Mas, ada yang sistem gaji, ada yang sistem komisi, ada. Jadi tergantung pengusahanya, mana yang terbaik buat mereka. Mas, bagaimana caranya jadi orang yang berguna bagi orang banyak? Senyum juga bisa berguna sih. Lu ketemu orang senyum, orang balas-balas. Mengucapkan halau. Mengucapkan halau juga kan bisa tuh. Setiap kebaikan kalian, ekspresi maupun kata-kata yang kalian utarakan atau kalian tunjukkan di hadapan orang lain dan orang itu kerasa vibe-nya,
senyum balik, itu secara nggak langsung kalian menumbuhkan moral dan semangat dia di hari itu, boy. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Karena jadi orang sukses tuh gampang. Cuman orang terbiasa menilai sukses dari duit, jadi susah. Semoga Mas Ram bisa habis masukkan karoseri A untuk lebih teliti. Bukan teliti mah, mereka teliti Mas. Hanya saja bahasanya bukan teliti atau enggak. Mereka rapi kabel-kabelnya, teliti. Cuman emang voltasenya kecil karena mereka selama ini kan konsepnya cuman buat bis. Bukan buat nakerin kulkas, magic jar, magicom, setrikaan, bukan. Bis nggak bikin listrik buat itu gitu. Jadi paling nggak ada opsional upgrade lah yang ditawarkan oleh karoseri. Naikin daya dari inverternya, gedein kabel-kabelnya dan lain sebagainya. Selama ini kan hal-hal kayak gitu cuma dilakuin sama pengusahanya biasanya. Secara pribadi, personal. Mas Kang Enyon nomor 45 sekitar 46 lah ya. Enyon. Beda 16 tahun lah sama dia. Pap jadi pulang hari ini. Mau aku anterin ke terminal, Fat? Minta anterin Didi nggak apa-apa. Kenal yang punya PO Prima Jasa nggak? Kenapa juga orang kayak gue harus kenal semua orang di dunia sih, boy? Nggak kenal. Udah lama nggak ada Mas Rian pakai sorban lagi ya. Lu kalau ke garasi habis sholat gue pakai sorban. Mas sekarang haji dan umroh tanpa kata siapa? Kalau udah tuh pasti gue dikabarin. Masih boy. Pulang dari umroh aja masih karantina. Karena Fitri 2 minggu karantinanya, baru bulan kemarin. Mas kenapa bis sering terjadi kebakar? Kok sering sih? Setahun sekali belum tentu ada, kok sering. Mas kalau bikin perusahaan bus pariwisata untuk gaji supir atau co-driver lebih baik persentase atau gaji bulanan ya Mas? Gaji itu bukan bulanan juga Mas, gajian per trip hitungannya, bukan bulanan. Sama baiknya kalau gajian per trip sama komisi tergantung aja. Tapi kalau bulanan dikaji sebulan sekali ya jangan. Karena driver itu kan rata-rata karyawan borongan Mas, bukan karyawan tetap. Mereka hari ini kerja baik, besok tiba-tiba bikin ulah lu keluarin kan bisa aja, nggak ada ikatan. Aku punya saran konten nih Mas. Apa tuh? Mas terganggu nggak Mas Rian tidur di rumah ada mekanik? Dari kecil lu kalau pengen nanya kayak gitu mah dari waktu zaman gue SD, SMP. Kan rumah gue garasi angkot, orang tangteng jam 1 malam pulang angkot, jadi udah terbiasa Mas. Titip salam buat Mbak Fatimah Mas, salam doang. Fatimah masih jomblo loh. Adi Prima yang kebakar kemarin 18.30 SHR kan? Katanya ya, gue nggak tahu. Mas bikin konten reaksi lagi ntar, gue istirahat dulu ya, hari 2 hari lah.